Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa kita telah berada di penghujung Ramadan. Semoga segala amal ibadah yang telah kita rutinkan di bulan Ramadan senantiasa berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah peribahasa bahasa Sunda, sealit cekap, seueur nyesa. Jadi walaupun sedikit, sebenarnya cukup. Itu lebih baik daripada banyak, namun tersisa-sisa. Sayyiduna Adam alaihissalam, kurang apa kenikmatan yang ia miliki? Pengantin baru, kebunnya luas, rumah tangganya megah, istrinya cantik, sandangnya mewah membrah-mambrah. Apa yang ia butuhkan sudah tersedia semuanya. Namun, lagi-lagi, tidak semua teman ataupun tidak semua tetangga ini senang ketika melihat kita bahagia. Dikisahkan bahwa suatu hari datang seorang tamu kepada Sayyidina Adam yang menawarkan produk baru. Dan tamu tersebut berkata, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah melarang kamu untuk mendekati pohon ini sebenarnya bukan apa-apa, Adam, kata tamu tersebut. Karena kalau kamu memakan buah dari pohon ini, maka kamu akan menjadi malaikat ataupun kekal dalam surga. Maka makan aja, Adam. Ini adalah penawaran dari tamu yang datang kepada Sayyidina Adam. Kemudian apa yang terjadi? Kedua-duanya, yakni Sayyidina Adam dan juga Siti Hawa, jatuh dalam krisis ekonomi. Fabadat lahuma sawatuhuma. Krisis pangan, krisis sandang, dan berantakan rumah tangganya. Kenapa? Karena tergoda bisikan syaitan dan menginginkan sesuatu yang bukan jatahnya, bahkan yang hukumnya haram. Dan karena mereka tidak merasa cukup dengan apa yang sudah mereka miliki. Memang manusia itu tidak pernah merasa cukup. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita bahwa bisikan syaitan akan selalu datang, baik dalam bentuk jin maupun setan bangsa manusia. Nah, ini adalah salah satu contoh kejatuhan manusia akibat dari kurang cukup dengan apa yang telah dimiliki. Sebetulnya yang dimilikinya ini sudah sangat banyak dan tidak akan habis sampai nanti mati. Dan larangannya hanya satu dari Allah ini, tidak boleh mendekati pohon itu. Namun entah mengapa bahwa larangan yang satu ini justru menjadi penghancurnya. Rupanya hal yang serupa juga terjadi pada bangsa berikutnya. Bani Israel sudah diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan yang sangat luar biasa, yaitu manna dan salwa. Keduanya adalah makanan nomor 1 dan mahal pada saat itu. Rupanya mereka mengingat pada zaman dulu ataupun mereka bernostalgia pada hari-hari yang sebelumnya mereka terkenang pernah makan timun, bawang merah, bawang putih, kacang tanah, adas, dan lain sebagainya. Maka makanan nomor 1 ini yang sangat hebat tidak dianggap cukup oleh mereka. Dan mereka meminta dan berkata kepada Nabi Musa, Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Wahai Musa, coba berdoa dan minta pada Tuhanmu, yakni Allah. Nah, dalam hal ini Bani Israel merasa doanya tidak hebat, maka mereka minta untuk didoakan oleh Nabi Musa untuk dimintakan kepada Allah. Mereka bertawasul lewat Nabi Musa untuk tolong mintakan kepada Allah. Dan ingatlah ketika kami berkata, wahai Musa, kami tidak bisa sabar. Lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Dengan satu macam makanan saja, yakni manna dan juga salwa. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, yakni Allah. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumpukan dalam bumi. Apa saja yang dulu pernah kita makan, yaitu sayur mayurnya, ketimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah, dan lain sebagainya. Mereka tidak cukup dengan apa yang sudah ada. Padahal makanan yang sudah ada saat ini yang mereka miliki adalah makanan-makanan kelas tinggi dan berkualitas, bahkan tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan,
Atastabriluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kamu mau mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih rendah? Ihbitu misron. Nah, hubut. Ihbitu ini dari kata hubut. Hubut dalam bahasa Arab artinya adalah turun. Tapi turun di sini adalah turun yang jatuh peringkat. Dalam bahasa Arab, turun itu terbagi menjadi dua. Ada dua istilah, yang pertama nuzul dan yang kedua adalah hubut. Nuzul ini maknanya adalah turun secara normal, namun hubut ini adalah turun derajat ataupun turun peringkatnya. Maka ihbitu misran, silakan kamu turun ke kota-kota. Fa inna lakum ma sa'altum, sesungguhnya apa yang kamu minta itu ada di sana. Waduribat 'alaihimud dhillatu wal maskanah, maka mereka ditimpa oleh kehinaan dan kemiskinan yang berkepanjangan. Nah, tidak puas dengan apa yang sudah ada, kalau hanya karena turun derajat ataupun turun kualitasnya, yang tadinya derajatnya tinggi menjadi miskin, itu masih mending. Tapi ini apa yang terjadi? Waduribat 'alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka dianggap kufur kepada Allah karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh nabi-nabi Allah, dan juga tidak bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dan semua itu terjadi karena mereka berbuat maksiat dan keterlaluan ataupun melampaui batas. Lagi-lagi karena mengikuti hawa nafsu dan merasa tidak cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, Allah menjadi murka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi orang yang kufur itu atau tidak bersyukur, itu berarti dia bermaksiat. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia tidak mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal jika dia mensyukuri apa yang sudah ada, maka secara otomatis Allah akan menambahkan nikmat kepada kita sekalipun kita tidak pernah memintanya. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jika kalian bersyukur atas apa yang telah kami berikan, maka pasti akan aku tambah tanpa harus kalian minta. Maka dalam sebuah hadis, wa ma afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Bersyukur dengan sebuah nikmat tanpa harus meminta tambahan nikmat, sudah pasti otomatis tambahan nikmat dari Allah akan datang kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu kisah bangsa selanjutnya, yaitu Al-Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa. Suatu ketika sowan Al-Hawariyun ini kepada Nabi Isa. Lagi-lagi tawasulan. Kita sebagai orang awam, kalau memang tidak ada Nabi dan Rasul, tawasulan kepada ulama. Kalau tidak ada ulama, maka kita tawasulan kepada para habaib dan lain sebagainya. Apa yang diminta oleh Hawariyun ini? Idh qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka ay yunazzil 'alaina ma'idatan minas sama'. Hawariyun berkata kepada Nabi Isa, wahai Kanjeng Nabi Isa, apakah Tuhanmu mampu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Lalu Nabi Isa berkata, qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Jaga hubungan baik kamu dengan Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan minta yang tidak-tidak. Kalian adalah orang-orang yang mukmin. Mereka memaksa, lalu Nabi Isa minta kepada Allah. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairun rasiqin. Dalam surat Al-Maidah ayat 114. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit untuk kami, yang dimana hari turunnya ini kami akan rayakan. 'Aidan li awwalina wa akhirina, akan kami rayakan sebagai hari Aid. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nabi Isa alaihissalam aspiratif. Apa yang diminta oleh rakyatnya disampaikan dan diajukan kepada atasannya, yakni Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Kemudian Allah menjawab, qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Kata Allah, aku akan turunkan kepada kalian. Aku bisa turunkan kepada kalian, tapi ingat, siapa saja di antara kalian yang kufur, aku akan azab ia dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara ciptaanku semuanya.
Bayangkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, namun kita tidak siap untuk bersyukur, maka tinggal tunggu azabnya. Nauzubillah. Ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih di bulan Ramadan ini, semoga kita senantiasa mampu imsak ataupun menahan hati, mata, mulut, tangan, lidah, kaki, dan semuanya dari hal-hal yang tidak baik dan dari nafsu yang ada dalam diri kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.